Three, two, one, make some noise. Oke, teman-teman, kita sekarang kedatangan tamu yang cukup spesial di usianya yang masih muda, gitu ya, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang sesuatu yang pastinya daging pada siang hari ini. Oke, kita langsung saja, tidak usah panjang kali lebar, langsung ke poinnya aja. Dan tamunya adalah Haba Kiesta, ya, Haba Kiesta ya. Jadi Bro Haba, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Ini keseharian Bro Haba sekarang apa nih? Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjalankan beberapa aktivitas, salah satunya ada kuliah dan menjalankan satu bisnis di bidang konsultan perizinan dan IT consultant juga. Oke. Dengan nama entitas bisnisnya itu adalah HKS Fatek Indonesia. Oke, namanya HKS Fatek Indonesia ya. Betul. Oke. Jadi ini juga dengar-dengar Bro Haba nih kuliah di 2 kampus ya? Kebetulan ya. Oke, kuliah di 2 kampus dan sekaligus menjalankan bisnis di bidang perizinan, jasa perizinan ya? Ya, bukan jasa perizinan ya. Lebih tepatnya itu kita sebagai pihak ketiga yang membantu untuk beberapa perusahaan untuk bisa menerbitkan izin secara legal. Ya, itu bisa terbit. I see. Oke. Ini Bro Haba, ini kan pasti karena kita juga kan masih muda ya. Kita masih muda dan pasti penontonnya juga anak-anak muda dong. Betul. Nah, Bro Haba bisa nggak ngasih tips atau cerita gitu buat kita? Bagaimana caranya sih jika seorang anak muda itu dia pengen berbisnis yang legal? Banyak ya. Saya mungkin izin kasih tahu juga kepada teman-teman juga ya. Kalau seandainya bisnis secara legal itu adalah bisnis yang dijalankan, baik itu berbadan hukum ataupun ya bisnis yang dijalankan adalah sebuah bisnis yang legal gitu. Ada bisnis itu yang ilegal kecuali memang dilarang oleh undang-undang. Itu. Secara perizinannya bisnis UMKM apakah diperlukan untuk berdiri tanpa badan hukum? Jawabannya adalah boleh. Kan kita bisa banyak kita bisa lihat banyak ya itu usaha yang kecil-kecilan, kayak contohnya adalah minuman atau minuman mungkin ada beberapa kategorinya juga di situ yang tidak memerlukan coverage area yang besar gitu ya, masih jangkauannya itu adalah sekitaran kampung ataupun di jalanan biasa, itu nggak perlu untuk kita itu berbadan hukum di situ. Tapi bisa juga sih kalau seandainya perorangan, kalau di OSS itu kan, di Kementerian OSS itu kan seorang itu bisa mengajukan izin usahanya sekalipun dia itu tidak ada badan hukumnya. Oke. Tapi kalau ini sekarang kan banyak anak-anak muda yang contohnya kita sebut aja coffee shop gitu ya. Banyak yang tertarik dengan coffee shop dan dia ingin kembangkan bisnisnya. Apakah itu butuh legalitas secara hukum gitu? Atau dia boleh terserah dia untuk buat cabang di mana-mana atau buat franchise gitu tanpa adanya legal standingnya di situ? Apakah boleh atau gimana? Kembali lagi, tujuan dari dibuat coffee shopnya itu dia jangkauannya itu sampai mana. Kalau seandainya hanya sekitaran luas areanya itu adalah satu area situ aja, itu tidak diperlukan untuk badan hukum. Oke. Karena kalau seandainya berbadan hukum, kalau seandainya tidak berbadan hukum pun nggak ada jadi masalah gitu. Kecuali memang dari bisnis kita meniru ataupun ada orang yang berusaha untuk meniru. Contohnya adalah kasusnya Bensu ya. Bensu, iya benar-benar ya, yang ini yang geprek itu ya? Ya, yang geprek. Geprek, iya benar-benar. Geprek Bensu kan? Ya, geprek Bensu dengan Bensu apa namanya? Kan ada 2 tuh. Yang satu ayam geprek Bensu, yang satu Bensu. Ya, salah satu ininya. Nah, itu kan sempat viral kan waktu itu? Iya, sempat viral dan saling menggugat di situ. Karena kesalahan merek, siapa yang daftarkan duluan di situ. Oke. Nah, itu kita harus perhatikan kalau seandainya kita pengen bikin bisnis itu sekalipun tidak berbadan hukum, kita harus perhatikan ketika mungkin baru mulai itu nggak ada masalah, tapi di kemudian hari kalau menggunakan nama bisnis yang sama sudah mulai berkembang, usahanya sudah mulai berkembang, nama yang dikenal pun sudah mulai apa namanya sudah mulai dikenal oleh banyak orang, oleh khalayak ramai gitu ya. Tapi kita itu menggunakan nama bisnis yang sama dengan perusahaan yang sudah ada gitu. Tapi kita juga nggak ada badan hukumnya di situ. Nah, itu bisa kena gugat di situ. Oke. Nah, itu yang akan berbahaya di kemudian hari.
Berarti kalau kita mau buat sebuah brand nih, itu harus diperhatikan ya, mulai dari nama, logo, Ya, iya kan? nama, Harus logo. diperhatikan. Oke, paham. Iya, sekarang gini, kalau seandainya ada anak muda di luar sana, dia sudah punya logo sendiri, punya brand sendiri, dan dia ingin memastikan bahwa itu hanya punya dia sendiri, dan ternyata benar itu hanya punya dia. Dan untuk membuat legal standingnya di situ bahwa ini punya dia, bahwa negara secara hukum mengakui bahwa logo ini punya dia, atau biasa kita sebut sebagai haki. Ya. Itu pengurusannya di mana dan bagaimana tuh kira-kira? Sebenarnya kita bisa urus secara mandiri pun bisa ya, tapi itu akan cukup lumayan ribet dan kompleks juga kalau seandainya kita urus sendiri, apalagi kita awam terkait dengan masalah pendaftaran merek gitu ya. Nah, lebih baik kita konsultasikan ke konsultan haki gitu, ataupun bisa kita provide kan kita ada salah satu lini bisnis jasanya itu adalah haki ya, di salah satu produknya HKS Patek Indonesia. Nah, itu kita serve untuk terkait dengan konsultasi di bidang hak kekayaan Haki itu ya, Oke. termasuk pendaftaran merek dan lain sebagainya. Oke, berarti perusahaannya Bro Haba ini, HKS Patek Indonesia ini, dia sudah mengurus semua yang namanya perizinan dalam berbisnis itu ya? Ya, Termasuk kita bantu. hak intelijen, Hak intelijen, hak kekayaan intelektual, benar-benar, termasuk yang ada di logo dan merek. termasuk yang ada di logo dan Merek. merek. Oke. Kira-kira untuk range-nya itu berapa tuh Bro Haba? Kalau di perusahaan Bro Haba sendiri? Kalau ngikutin dari harga katalog itu kan sekitar 4 juta ya untuk pendaftaran merek itu, dan untuk estimasi waktunya itu sekitar kurang lebih 1,5 tahun untuk bisa sampai terbit sertifikat. Kenapa lama? Memang proses proses dari Kemenkumham, bukan Kemenkumham, dari Dijen Haknya itu sendiri memang cukup lumayan lama. Cukup lumayan lama ya? Gitu. Oke. Sampai bisa terbit sertifikat elektronik, sampai bisa terbit sertifikatnya gitu, sertifikat mereknya. Tapi kalau untuk kita bisa kasih prosesnya itu ya sesegera mungkin gitu. Nah, itu langsung akan ditangani oleh konsultan KI-nya langsung, karena kita kita belum bisa secara pribadi, kita tidak bisa untuk serve itu. Nah, kebetulan di harga katalognya 4 juta karena ini ada di tahun ini ada promo ya. Jadi kalau bisa untuk mendaftarin merek kalian kalau yang butuh merek, karena jangka waktu untuk merek sendiri cukup lumayan lama, sekitar 10 tahun. Nah, kita buka di harga 2,8 juta. Oke. Gitu. Berarti sekarang lagi ada promo ya Bro Haba ya? Lagi ada promo. 2,8 juta. juta dari yang seharusnya 4 juta. Oh, oke. Berarti kalau untuk HKS sendiri, produknya itu selain haki, apalagi tuh Bro Haba? Ada namanya Legalku. Legalku. Ya, Oh, oke. Legalku ini tentang apa ya? Legalku ini adalah salah satu produknya di HKS Patek HKS Patek Indonesia, Oke. yang dia itu menangani terkait dengan bidang perizinan, ya perizinan termasuk izin legalitas penerbitan badan usaha. Oh, Gitu. oke. Selain itu juga kita ngurus juga ya termasuk ke selain badan usaha juga ada termasuk ke perkumpulan, firma hukum, CV, PT dan lain sebagainya, termasuk juga yayasan gitu. Mulai range harganya sendiri itu cukup kompetitif ya harganya. Kalau untuk pembuatan pendirian PT itu di angka 3 juta. Nah, tapi kalau seandainya itu kan di harga katalognya kan sekitar 3 sampai 4 juta. Tapi kalau seandainya ada sampai promo itu cuma 2 jutaan aja kok kalau untuk pendirian PT. Nah, untuk CV sendiri itu sekitar 2 jutaan. Gitu. Promonya bisa cek di IG kita. Oke. Websitenya mungkin nanti di bagian sini ya, Oh, di iya. bagian sini. Baik, Oke. nanti. Websitenya nanti diberikan. Nanti dicek di sini. Nanti dipasangin ya websitenya. Oke. Dan untuk Bro Haba sendiri jalanin bisnis ini sudah berapa tahun nih Bro? Kebetulan saya menjalankan bisnis untuk di bidang konsultan sebagai pihak ketiga, atau mungkin bisa bahasa kasarnya adalah biro jasa ya, biro Ya, jasa oke, boleh. di bidang konsultan perizinan ini itu sejak tahun 2023. 2023. Iya, Oh, berarti baru 1 tahun ya? Baru 2 tahun dong. Oh, 2023 kan? Iya, Berarti 1 2023. tahun. Iya, 1 tahun. Menjelang 2 lah. Menjelang 2 tahun. Menjelang 2 tahun. 2 tahun. Iya. Tepatnya untuk lokasinya sendiri di MH Tamrin. Di mana? MH Tamrin. Oh, di MH Tamrin. Iya, Menara Oke. Cakrawala. Menara Cakrawala, benar-benar. Dan untuk lokasinya juga di Google sudah tertera kan? Kalau untuk di Google sendiri kita belum bisa apply ya, karena itu bukan tempat yang permanen gitu. Oh, oke. Benar-benar.
Baik. Dan oke, selain tadi apa tadi produknya dari itu Legalku? Ada Legalku, ada Haki, ada Catex. Nah, Catex ini adalah Catex ini apa nih? Nah, Catex ini adalah salah satu produknya dari HKS Patent Indonesia yang dia bisa serve untuk terkait dengan pelaporan pajak, pelaporan pajak termasuk SPT masa ataupun SPT tahunan gitu. Termasuk kalau seandainya ada yang butuh untuk terkait dengan pengajuan PKP, kita bisa bantu. Oke. Berarti ini Bro Haba sekarang umur berapa tahun nih, Bro? Saya alhamdulillah diberikan umur masih diberikan umur ini sekarang 24 tahun ya, menjelang ke 25 tahun ini. Oke, 24 tahun tapi sudah bisa punya perusahaan sendiri. Bagi teman-teman yang di luar sana mungkin yang mau mulai survive di bidang enterprise gini ya, mungkin bisa konsultasi ke Bro Haba melalui Legalku, atau bisa cari aja di Google ya, HKS Patek Indonesia. HKS Patek Indonesia. Untuk kantornya sendiri ada di MH Tamrin ya? Ya, Menara Cakrawala. Itu sebelah Sarinah. Boleh di situ, jadi siapapun yang datang mau konsultasi dulu, boleh bisa ya. Tapi untuk layanan online-nya ada nggak? Untuk konsultasi online itu bisa hubungin hotline dari WA admin kita di nomor yang ada di bawah ini gitu ya. Saya nggak hafal nomornya. Oke. Itu untuk konsultasi online ya? Ya, untuk konsultasi online. Bisa di call aja langsung atau di telepon langsung ke WA admin CS kami di Legalku by HKS Patent Indonesia. Oke. Dan Bro Haba ini sendiri tinggalnya di mana, Bro? Saya kebetulan tinggalnya di Kuningan, Jakarta Selatan. Oke, Kuningan ya? Oh iya, dan tadi kan sempat disinggung kalau Bro Haba ini kan 2 kampus kan? Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu itu jurusan yang diambil apa aja tuh? Ya, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengambil 2 jurusan. Jurusan yang pertama adalah informatika dan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Oke, berarti informatika ini lebih ke IT-nya, lebih ke teknologinya, dan hukumnya ini memang berarti benar-benar sesuai dengan perusahaan yang dijalankan ya? Ya, betul. Perusahaan yang dijalankan. Berarti bisa dibilang kalau Bro Haba ini memang benar-benar tidak mau ada ketergantungan teknologi sama orang lain gitu ya? Makanya diambil juga nih informatika nih, tapi nggak bisa lepas dari hukum. Saya itu sebenarnya kan awalnya itu kan kuliah di informatika ya, di teknologi informasi lebih tepatnya gitu. Kalau sekarang itu disebutnya teknologi informasi karena prodi itu kan tapi tetap fakultas komputer. Ilmu komputer, oke. Mungkin secara globalnya kita sebut aja informatika gitu ya, walaupun memang secara program studi teknologi informasi gitu ya. Oh, berbeda ya, berbeda. Itu. Jadi ada informatika, ada teknologi informasi, ada ilmu komputer, ada sistem informasi, itu ada banyak. Dan Bro Haba ambilnya yang teknologi informasi. Ya, kebetulan ambilnya teknologi informasi. Itu di kampus kedua? Itu di kampus yang pertama saya. Oh, kampus pertama. Yang kedua hukum ekonomi syariah. Iya, betul. Wah, keren. Hukum ekonomi syariah. Itu untuk jarak kampusnya sendiri gimana tuh Bro Haba? Untuk jarak kampusnya sendiri itu cukup lumayan, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga. Itu kalau seandainya dari tempat tinggal saya atau domisili saya saat ini di Jakarta Selatan Kuningan itu sekitar 1 jaman untuk naik motor, 1,5 jam untuk naik motor dari tempat saya ke Tangerang Selatan. Kebetulan kampusnya di Tangerang Selatan di BSD. Terus yang kampus satunya? Untuk yang kampus satunya itu di Tangerang juga, tapi di Batu Ceper ya. Oh, jadi yang satu Tangerang Selatan, yang satu Tangerang. Oke, mainannya jauh ya berarti ya? Lumayan, oke. Mantap. Berarti ini nanti kalau seandainya nih ya, seandainya bagi siapapun itu yang lagi mau butuh nih, kan biasanya kan anak-anak muda Indonesia itu mereka pengen berbisnis, tapi nggak tahu apa yang mau dibisniskan gitu. Nah, kalau konsultasi dengan Bro Haba bisa nggak? Bisa banget dong. Oke, bisa banget ya? Ya. Melalui? Mulai tadi kalau saya berarti boleh. Boleh. Kalau tidak ketemu saya secara langsung, kalau seandainya nggak ketemu sama saya, bisa konsultasikan nama di hotline admin Legalku by HKS Patent Indonesia, biar dikonsultasikan terkait dengan bidang usaha yang akan dijalankan ataupun biar sesuai dengan badan usaha yang nanti akan dibuat gitu. Karena memang di badan usaha itu sendiri kita harus mencantumkan usaha apa yang akan kita jalankan. Oke, boleh. Ini lagi dong, Bro. Mau nanya nih. Baik. Apa keuntungan ketika kita berbisnis dengan berbadan hukum dan tidak?
Keuntungannya banyak ya. Kalau seandainya berbadan hukum, tentunya itu akan menjadi trust juga ke perusahaannya. Oke, iya benar-benar. Selain trustingnya itu apalagi tuh? Selain trustnya, kita bisa berkembang secara signifikan. Oke. Dan akan mulai dikenal oleh banyak orang di situ. Iya. Cuma kekurangannya mungkin akan kalau kita berbadan hukum, kita harus taat terkait dengan aturan pajak dan undang-undang yang berlaku. Undang yang berlaku. Iya. Gitu. Khususnya di bidang pajak ya. Oke. Tapi kalau yang nggak berbadan hukum, terus dia mau perbesar usahanya, contohnya dia punya satu di Jaksel, satu di Tangerang, satunya di Tangsel, itu boleh nggak? Kalau tidak berbadan hukum ya? Iya, kalau tidak berbadan hukum. Sebenarnya usaha itu kalau di bidang legalitas kita ada dua. Yang pertama itu adalah CV dan PT. Nah, CV ini salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum di sini. Dia secara pendaftarannya hanya didaftarkan aja gitu. Nah, tapi tidak menjadi masalah di situ. Jadi usaha bisa bergerak tanpa berbadan hukum. Itu jawabannya. Oke, tanpa berbadan hukum. Tanpa kita harus berbadan hukum. Kalau berbadan hukum itu PT. PT berbadan hukum. Oh, oke. Tapi CV enggak gitu. Kalau CV itu tidak, dan juga tidak tidak mengikuti beda ketentuannya antara CV dengan PT. Oke, boleh. Bro Haba bisa jelaskan nggak? PT ini kan ada dua kan? PT per orang dan PT badan usaha. Badan usaha. Badan usaha sama juga sebenarnya. Untuk PT perorangan juga badan usaha juga, berbadan hukum juga. Cuman kalau untuk PT perorangan ini adalah PT yang di-create atau dibuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, Gitu. Oke. Dan untuk syarat-syarat buat PT itu apa aja tuh, Bro? Untuk syarat buat PT itu sangat-sangat mudah sekali. Yang pertama ada uang. Oke, I see. Benar. Iya ya, kalau nggak ada uang kan nggak mungkin kita bisa buat, gitu ya? Iya. Oke. Ada uang, ada KTP, ada NPWP. Itu aja. Nanti kalau seandainya misalkan bingung pengen usaha bergerak di bidang apa, ataupun pengen usaha apa, nanti dikonsultasikan ke kita yang akan kasih opsi untuk pemilihan jenis usahanya itu apa. Oke, berarti NPWP ini wajib ya, Bro ya? Iya, NPWP ini wajib. NPWP wajib. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mau melebarkan bisnisnya lebih jauh lagi dan ingin berbadan hukum, silakan persiapkan NPWP-nya terlebih dahulu, gitu ya, berapa ya? Tidak hanya badan hukum sih, badan usaha juga. Tadi kan CV kan badan usaha tapi tidak berbadan hukum. Jadi kategorinya itu adalah badan usaha itu ada dua. Yang satu berbadan hukum yaitu PT, yang satu lagi adalah badan usaha. Badan usaha tidak berbadan hukum yaitu CV. Nah, CV ini adalah salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Oke, paham. Dan kita kembali ke yang tadi nih, jika ingin buat PT nih. Range-nya kira-kira berapa tuh? Tadi saya sudah sebutkan, untuk pendirian PT sendiri itu sekitar 3-4 jutaan. Itu untuk harga katalognya. Tapi kalau seandainya kalau kalian itu mengikuti dari harga promo, itu sekitar 2 jutaan, bisa sampai 2 jutaan. Oke, Kalau seandainya kalian pengen dapetin harga promo, mungkin bisa stay tune di Instagram kami, itu Hagaspatek ID ya. Gitu. Kalau nggak di website secara langsung. Oke. Itu jika ingin membuat PT-nya kan? Iya, betul. Tapi kalau nggak salah itu kan kayak seperti ada minimal rekening gitu ya? Oh, minimal modal dasar, modal itu dia, modal dasar. Jadi kalau untuk PT ini kan sebenarnya dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah PT yang modal dasarnya itu kurang dari 1 miliar. Oke. PT yang di atas 1 miliar dan PT yang di atas 10 miliar. Gitu. Nah, itu secara harganya juga berbeda jauh. Kalau untuk PT yang modal 1 miliar ke bawah itu sekitaran 3 jutaan atau di bawah 3 juta atau bahkan sampai 4 jutaan. Tapi kalau seandainya di atas 1 miliar itu mengikuti dari harga katalog sekitar 4,5, 5 juta atau 6 jutaan gitu. Tergantung dari ketentuan dari promo yang ada gitu. Oke. Kalau untuk PT PMA ataupun PT yang di atas 10 miliar juga beda juga di situ. Kalau untuk syarat dan persyaratannya itu kurang lebih sama ya. KTP, NPWP, dan modal yang ditempatkan dan modal yang di store itu kurang lebih sama. Modal yang ditempatkan itu minimal 25%. Kalau seandainya 10 miliar berarti 2,5 miliar. Kalau PMA itu 10 miliar untuk modal yang di store. Berarti kalau modalnya 100 juta, yang di store berapa? Yang di store adalah 25 juta. 25 juta. Oke.
25 juta ya yang di store. Iya. Itu kalau dari 100 juta. Itu kalau seandainya dari 100 juta. Ketentuan untuk minimal modal dasar itu adalah minimal 50 juta. Oh, minimal 50 juta. Oke, berarti Dan sekarang ada aturan yang baru lagi. Kalau seandainya PT itu bisa dibuat dengan modal dasarnya itu kurang dari 50 juta. Bisa jadi hanya 20 juta aja udah bisa untuk mendirikan PT. Oke, hanya dengan 20 juta sekarang ya. Sekarang sudah bisa mendirikan PT. Ya, itu modal dasarnya bisa menggunakan modal dasar 20 juta. Oh, modal dasarnya. Kan ada beberapa orang yang diklasifikasikannya itu usahanya itu tidak cakupannya tidak terlalu besar ya untuk dia itu bisa bergerak gitu. Oke. Untuk menjalankan bisnis itu dia tidak perlu modal yang besar gitu. Kayak contohnya adalah di bidang jasa. Kadang kadang cukup untuk modal badan hukum saja itu udah cukup. Nah, dia cukup untuk melampirkan bahwasanya modal kita itu adalah 20 juta. Mungkin akan meringankan terkait dengan masalah pajaknya begitu. Oh. Ada beberapa orang yang memilih untuk modal dasarnya itu kurang dari 50 juta ada. Oke. Dikurang di bawah 50 juta ya? Iya. Tapi tetap untuk setornya 25%? Iya, betul. Berarti kalau contohnya 20 juta kan yang tadi kan? Terus 25%-nya berapa itu? 25%-nya tentunya sekitar 5 juta dong. 5 juta, oke. Berarti sekarang makin enak ya sebenarnya ya? Ya, makin dipermudah. Makin dipermudah ya? Dengan undang-undang yang berlaku juga. Tapi kan sebenarnya lebih mudah lagi sekarang karena kita saya secara under table-nya, maksudnya kita berbicara under table-nya atau di bawah mejanya ya. PT itu tidak harus secara kita diperlihatkan untuk PT itu harus menyetorkan modal sekian untuk melegalkan PT itu gitu. Itu secara di bawah mejanya. Kalau seandainya di atas meja, kalau seandainya ada keperluan dari pemerintah untuk mengharuskan itu, ya mau nggak mau usaha untuk pendirian PT ini akan semakin lumayan mahal di situ. Oke. Nah, sekarang murah karena untuk secara administratifnya syaratnya itu makin dipermudah gitu, yang makin dipermudah, tapi juga makin dipermudah juga untuk terkait dengan masalah pajaknya. Hati-hati untuk orang yang pengen bikin PT itu harus konsen terkait dengan masalah pajak. Minimal adalah pelaporan pajak. Minimal pelaporan pajak. Nah, dengan adanya HKS Watek Indonesia ini, kita bisa memberikan edukasi terkait dengan masalah pajak atau minimal menginfokan terkait dengan pelaporan pajak ini ke teman-teman sekalian semuanya. Karena telat 1 hari, telat 1 bulan itu bisa kena denda. Oh, dendanya biasa berapa tuh, Bro? Dendanya nggak main-main loh. Dendanya itu sekitar 1 juta untuk PT. Oke. Kalau seandainya kita telat denda. Kalau seandainya kita telat untuk melaporkan. Untuk 1 bulan? Untuk 1 bulan. Berarti kalau 2 bulan? Enggak. Kalau seandainya kita telat 1 hari. Telat 1 hari 1 juta? Karena ada masa periodenya yang sudah diinfokan oleh Dijen Pajak ya, tentunya di rentang antara awal tahun itu sudah diinfokan bahwasanya kita itu harus melaporkan SPT badan tahunan itu di bulan Januari sampai ke bulan Maret. Nah, untuk secara realnya mungkin di sekitar bulan Februari sampai Maretnya itu untuk kita bisa melaporkan itu. Oke. Berarti HKS Watek ini benar-benar tidak lepaskan kliennya ya? Iya, sebenarnya kita depends untuk mereka itu bisa lebih mengerti terkait dengan masalah pajak ini aja gitu. Jadi kita tidak depankan kalau seandainya kita ini adalah orang yang misalkan Anda buat perusahaan di kami gitu ya, terus kalau seandainya Anda konsultasi terkait dengan masalah pajak, kita harus kenain cas enggak. Jadi kita harus infokan terlebih dahulu kalau seandainya ini ada kewajiban yang harus ditaati gitu. Terlepas daripada kemudahan usaha yang akan dibuat, pajak ini adalah salah satu instrumen negara yang kita harus pahami itu gitu. Oke. Iya, biasanya tuh kan ya beberapa orang di luar sana biasanya tuh kan kalau buat PT ya udah yang penting datang, lu bayar, beres kan. Tapi HKS ini sampai segitunya ya, sampai ngasih informasi terkait jangan lupa bayar pajaknya ya. Ya, minimal kita notice saja. Jangan lupa untuk kita itu bukan bayar pajak ya. Lebih tepatnya itu adalah kita jangan lupa untuk kita kasih info minimal di awal itu pada saat pendaftaran atau pendirian PT itu minimal adalah kita infokan jangan lupa untuk pelaporan pajaknya. Oke. Gitu. Karena seringkali orang itu tidak
masih awam terkait dengan masalah pelaporan pajak ini gitu. Tapi biasanya ada orang Dijen pajak itu yang akan menghubungi dari setiap penanggung jawab PT itu sendiri sih untuk terkait dengan masalah pajak ini. Oke, benar-benar. Berarti targetnya HKS ini bukan hanya soal dia buat akta atau bukan, tapi benar-benar teredukasi ya. Ya, minimal kita kasih notis ataupun informasi. Itu adalah yang paling penting. Karena kita juga nggak mau ninggalin begitu aja gitu. Oke, paham. Di awal itu kita kasih informasi untuk Pak, ini kalau seandainya udah berbadan hukum ataupun badan usaha adalah kita sudah mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Undang-undang terkait dengan badan usaha, badan hukum, ada pajak di situ, ada NPWP di situ. Nah, kita harus mengikuti itu. Karena untuk pribadi saja kita harus kita diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan pribadi. Juga sama halnya dengan terkait dengan juga sama halnya dengan badan usaha ataupun badan hukum. Ya, badan hukum, berbadan usaha, kita juga yang memiliki NPWP. Nah, kalau seandainya sudah memiliki NPWP, itu harus kita melaporkan terkait dengan usaha yang sudah dijalankan, begitu. Setiap tahunnya. Jangan lupa, kalau seandainya kita telat lapor, itu akan dikenakan cas sekitar 1 juta. Itu tuh nggak murah di situ. Kalau seandainya 1 juta, mendingan bikin usaha lagi tempat kita. Iya, benar juga ya kan. Dibanding bayar denda, mendingin buat lagi kan. Iya, betul. Benar. Kita kalau seandainya usahanya jalan, kita ngasih pendapatan ke negara, kan yang untung juga kita dan juga negara ya kan. Betul. Dan itu membantu ekonomi negara juga sebenarnya kan. Iya, betul. Iya. Oke. Saya banyak di luar sana itu ketemu sama beberapa orang yang punya usaha, atau kita sebut aja UMKM lah gitu ya. UMKM, ketika mereka ngomong mau buat seperti semacam PT dan lain sebagainya itu, tapi pasti ada pemikiran seperti gini, saya kan hanya jualan A, jualan B, jualan C, kenapa saya harus buat kayak gituan? Bisa masukan ya, biar teman-teman ini teredukasi bahwa kalian itu bisa dapat keuntungan lebih loh kalau punya PT atau punya CV gitu. Jadi bukan hanya jualan-jualan di tempat itu doang gitu. Tergantung kebutuhan. Balik lagi. Ada yang tadi memang dicukupkan untuk dia itu bisa berjualan secara independen tanpa harus memiliki badan usaha ataupun badan hukum. Ya ada juga yang memerlukan kita ini pengen berbadan hukum atau berbadan usaha karena kaitannya dengan mungkin ada saingan merek ataupun saingan yang bersifatnya adalah di bidang usaha itu sendiri. Nah, itu diharuskan memiliki badan hukum ataupun badan usaha. Oke. Kalau untuk franchise sendiri, itu harus berbadan hukum atau enggak? Ya tentu, kalau seandainya franchise harus berbadan hukum. Oh, kalau franchise harus berbadan hukum? Berbadan minimal CV. Itu minimal CV ya? Iya. Oke. Berarti ya benar-benar. Dan sebenarnya franchise ini kan sedikit menguntungkan juga kan? Sedikit menguntungkan juga, iya. Jadi untuk teman-teman UMKM di luar sana yang terutama makanan ya, jika ingin memperlebar bisnisnya, usahanya, sebaiknya berbadan hukum, ya kan? Sebaiknya. Tapi kalau masih awal sih nggak usah apa-apa. Sebenarnya kalau untuk pengajuan usaha yang kecil-kecilan itu aja bisa kok untuk kita itu mendaftarkan ada izin legalitasnya, ada sertifikat izinnya. Tinggal daftar aja sebagai usaha perorangan di OSS ya. Oke. Kasih tahu ke Kementerian BKPM ya, kita ini usahanya yang bergerak di bidang apa, mereka yang bisa menerbitkan apakah bisa dijalankan secara individual atau enggak gitu. Secara personal atau enggak. Karena ada beberapa KBLI ataupun usaha yang memang itu diharuskan untuk menjalankannya secara berbadan hukum ataupun badan usaha. Kayak contohnya adalah minuman beralkohol. Nah, itu harus memiliki badan hukum. Tidak bisa CV juga. Walaupun saya tidak pernah juga untuk menerbitkan legalitas di kaitannya usaha di bidang minuman beralkohol. Cuman itu salah satu KBLI yang tidak bisa dijalankan untuk badan usaha tidak berbadan hukum. CV contohnya hanya bisa untuk menggunakan badan hukum sebagai bisnis usaha minuman beralkohol. Gitu. Siap. Dan untuk Bro Habib sendiri selama 1 tahun bersama HKS ini, biasanya dapat orang itu yang buat PT di bisnis apa aja tuh? Macam-macam ya. Terakhir itu
yang terkait dengan di bidang travel haji dan umroh. Oh, travel haji dan umroh. Ya, Oke. itu terakhir kita nanganin kemarin banget, di bulan ini kemarin banget. Apakah selama ini ada upgrade gitu dari UMKM di tempatnya Bro Haba atau pernah nggak? Corporate juga kita tangani juga sih. Oh, oke. Penanganan untuk terkait dengan di bidang corporate sendiri itu memiliki kekhususan tersendiri ya sebenarnya gitu. Karena memang dibutuhkan modal yang lebih dari 1 miliar untuk mendirikan badan hukumnya gitu, badan usahanya gitu. Oh, oke. Dan itu oke. harganya beda juga. Oh iya iya, berarti mulai paham nih. Contohnya gini, ada orang yang mau buat hotel, dia nggak bisa buat PT yang rate-nya di bawah 1 miliar gitu. Tergantung kebutuhan tergantung dari klasifikasi KBLI-nya, apa usaha yang dia jalankan. Kalau seandainya misalkan di bidang tadi penyewaan hotel dan lain sebagainya, memang kalau seandainya diharuskan untuk kita memiliki modal dasar di atas 1 miliar, ya kita harus mengikuti dari klasifikasi KBLI itu sendiri, tapi kita tidak bisa memaksa untuk menerbitkan izin itu gitu. Karena kalau seandainya kita misalkan buat dengan akta modal di bawah 1 miliar tapi ketentuan dari KBLI itu sendiri dia misalkan 5 miliar, ya otomatis izin dari usaha itu tidak terbit sekalipun kita sudah inputkan ke dalam Kemenkumham ataupun ke dalam OSS begitu. Oke. Izinnya tidak terbit. Bro Haba bisa rincikan sedikit tidak tentang apa tadi KBLI ya? Ya, KBLI. KBLI itu apa sih sebenarnya? KBLI itu adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, itu adalah sebuah kode ataupun nomor yang diberikan oleh kementerian di bawah naungan BKPM, disebut dengan nama programnya OSS gitu. OSS ini adalah dulu disebutnya dengan ada SIUP, TDP dan lain sebagainya. Sekarang menjadi menjadi NIB atau nomor induk berusaha. Nah, pencarian untuk klasifikasi untuk penomornya ini itu sekarang kan 5 digit ya. Kalau dulu tuh kurang dari 5 digit itu untuk nomor KBLI-nya itu sendiri gitu. Oke. Untuk mengidentifikasikan usaha jenis usahanya gitu. Setiap nomor itu memiliki makna dan arti tersendiri. Misalkan ada nomor kodenya itu 46000 gitu, 46700, 46AAB, 46XXX, 47XXX. Nah, itu memiliki makna tersendiri terkait dengan usaha yang dijalankan begitu. Oke. Mereka punya pengembangan terkait dengan masalah identifikasi nomor produk itu sendiri. Masalah identifikasi terhadap nomor produk itu sendiri. Ya, produk itu kan bermacam-macam ya. Ada produk pertanian, ada produk perikanan. Nah, ini cakupannya termasuk ke dalam golongan apa gitu. Nah, itu pertambangan. Nah, itu kode KBLI itu apa gitu. Nah, termasuk kalau seandainya ada orang yang pengen order item tertentu di perusahaan kita, nah kita kasih tahu, kan kita ada sistem reseller dan reseller travel reseller. Ini akan panjang sekali, tapi saya tidak akan membahas terkait dengan masalah saya bagaimana cara marketingin ke customer service saya ataupun ke karyawan ataupun ke marketing saya terkait dengan bisnis ini. Cuman intinya gini. Saya itu mengidentifikasi bagaimana saya bisa untuk setiap perusahaan, bagaimana caranya bisa untuk mengidentifikasi sebuah produk dengan jumlah item yang sangat banyak. Tentunya juga akan kesulitan kalau seandainya tidak menggunakan kode tertentu. Gitu. Misalkan pendirian PT dengan modal, ini kan kategorinya adalah pendirian PT non perorangan ya. Nah, saya kasih kodenya itu adalah PT NP 001. Kalau seandainya pendirian PT non perorangan di atas 1 miliar, PT NP 002. Nah, itu salah satu identifikasi produknya. Nah, kalau seandainya di OSS juga sama. 46, setiap kode itu memiliki makna yang sama, makna yang berbeda. Begitu. Misalkan angka 4 itu apa, 6 itu mungkin di klasifikasinya itu di bidang apa, 46 atau 5 atau 7 dan lain sebagainya gitu. Oke, paham. Oke. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan sempat disinggung soal apa sosial media gitu kan. Baik. Instagramnya HKY sendiri itu apa ya? Jangan sampai ada yang nonton ini terus dia pengen cari tahu informasi lebih lanjut. Mungkin dari sosial media kan biasanya kepercayaan lebih tinggi tuh. Ya, tentunya.
Kalau untuk sosial media sendiri kita ada HKS Fatek Indonesia, HKS Fatek ID ya. Nah, nanti kalau HKS Fatek ID. Ya, HKS Fatek .id. Nah, Fatek ini FATECH. Oh, tech. Ya, Tech untuk teknologi. Ya, tech itu adalah teknologi. Oke. HKS Fatek Indonesia. ID. Ya, HKS Fatek ID. HKS Fatek ID. Oke. Nanti akan kita buat juga salah satu HKS Charity, yaitu di bidang kegiatan sosial, amal badan sosial. HKS apa? HKS Charity. HKS Charity. Ya, itu di bawah naungan dari HKS Fatek Indonesia. Itu untuk di badan itu non profit. Non profit. Ya. Oh, berarti sejenis ini ya, apa badan amal ya gitu. Ya, itu salah satu programnya. Nanti akan dibuat juga yayasannya juga di situ untuk menangani terkait dengan HKS Charity itu. Nah, dia mungkin akan program ini mungkin akan bergerak di penerbitan, mungkin penghafal Quran juga, ataupun waduh, keren. ataupun bahasa Arab juga di situ. Secara gratis gitu ya. Secara gratis ya. Berarti sejenis. Kita usahakan secara gratis. Kita funding dari perusahaan yang sudah ada. Sejenis ini berarti, Bro. Dari pendapatan perusahaan. Rumah Quran gitu ya? Ya, semacam rumah Quran. Gitu. Oke, berarti emang keren ya teman-teman ya, keren ya. Bro Haba ini selain punya bermacam-macam yang tadi sudah disebutkan, termasuk legalku dan lain-lain, sekarang mau buat HKS Charity ya, Charity. yang khususnya untuk kegiatan amal sosial. Nah, dan targetnya itu harus ada output yang bisa hafal Quran gitu ya? Iya, itu salah satu contoh output yang bisa itu salah satu output yang kita harapan ingin, harapan untuk yang kita Charity harapkan ini gitu ya, dari charity yang dibuat dari Charity ini gitu ya. Berarti emang jalannya tuh benar-benar di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan atau sosial. Oke. Gitu. Benar. Berarti itu nanti ini ya, kerjasamanya kan berarti sama masjid-masjid kan? Belum sampai kepikiran sampai situ sih. Jadi cakupannya hanya sebatas dari kita pengen yang diharapkan itu adalah supaya bisa orang itu bisa menghafal Quran. Itu dibuatnya dari program Charity ini, orang bisa membaca Quran, minimal adalah membaca Quran. Minimal bisa membaca Quran. Minimal bisa untuk membaca Quran. Oke. Nah, diberikan tingkatan-tingkatan dari dibuatnya program tersebut. Itu kan salah satu program yang ada di HKS Charity. HKS Charity. Ada program-program yang lain yang mungkin itu masih jadi di tahap pengembangan. Salah satunya yang akan kita jalankan ataupun akan kita buat ya salah satunya itu yaitu di bidang tahfidz ataupun hafal Quran. Waduh, bacaan Quran. Keren parah ya. Tahfidz ya? Sampai bisa hafalin Quran. Ya, hafal Quran. Kita datangin juga orang yang bisa untuk ngajarinya. Sebagai pengajar gitu ya? Ya, sebagai pengajarnya. Tapi emang ya, Bro ya, di Indonesia sekarang apalagi Jakarta ya, kota seperti Jakarta ini kayaknya harus ada yang bisa membangun hal-hal seperti itu. Kalau tidak, kita di sini semuanya lupa nih sama agama nih, ya kan? Jadi emang itu kayaknya sesuatu yang perlu disupport. Dan mungkin bagi teman-teman di luar sana juga yang tertarik gabung untuk kegiatan volunteer ya, volunteer di HKS Charity tadi ya. Kalau untuk volunteer sendiri ya saya belum sampai kepikiran karena saya masih cukup untuk di private untuk terkait dengan HKS Charity ini karena masih dalam tahap pengembangan. Tahap pengembangan. Masih tahap pengembangan dan masih dan secara badan hukumnya ataupun ininya belum ada legal standingnya. Mungkin itu salah satu program yang akan dibuat sama HKS Fatek Indonesia kedepannya. Ya, tapi itu akan dibuat kedepannya. Itu saya harapannya untuk kedepannya mungkin akan diselesaikan di tahun ini ataupun di awal tahun depan. Oke, berarti teman-teman yang nonton acara ini ditunggu aja ya. Ditunggu aja kapan peresmiannya. Pastinya akan ada support dari HKS sendiri sebagai induk. Iya. Oke. Baik. Fundingnya itu utamanya itu dari HKS. Kita belum sampai saat ini belum kepikiran untuk menerima funding pendanaan dari luar gitu. Iya, dari luar, termasuk kayak untuk membayar operasional dari yayasan ini atau program ini gitu ya. Itu sementara kita masih pikirkan untuk di self funding aja dulu gitu. Oke. Bro Haba nih, sorry ya, ini agak sedikit private mungkin nih. Ya. Biasanya tuh kan anak-anak muda sekarang itu kalau sudah punya duit ya, sudah punya duit itu pikirannya kan kayak ya udahlah, lu gua, ya kan? Tapi kenapa Bro Haba sampai bisa berpikir harus seperti melahirkan anak-anak yang kayak tadi, tuh harus bisa baca Quran, sampai ada jadi tahfidz. Itu sebenarnya apa yang dipikirkan sama Bro Haba sampai punya pikiran kayak gitu?
Aduh, sulit ya kalau saya explain ya. Agak cukup ini ya, maksudnya agak cukup ini juga gitu kalau seandainya saya explain. Tapi yang pastinya gini ya, kita ini cuman apa namanya, cuman sementara doang. Kita ini cuman sementara doang di dunia. Ya, cuman sementara doang. Kita akan kembali. And ya, maksudnya saya kan orang yang pernah juga untuk ngafalin Quran ya. Saya juga pengen untuk ngafalin Quran juga gitu. Dan sebenarnya juga saya belum sampai selesai untuk menghafalkan Quran ini gitu. Makanya mungkin dengan wasilah ataupun jalan yang dengan niat yang ada ini, dengan niat yang ada ini mungkin akan bersamaan saya akan menghafal Quran kembali gitu. Ataupun bisa minimal adalah kita tidak melupakan terkait dengan Quran ini gitu. Kita aminin aja teman-teman ya, semoga rencana ini bisa berjalan. Kita kembali ke topik utama. Baik. Kita kembali ke topik utama. Sedikit lagi waktunya sudah selesai nih. Ya. Kita kembali ke topik utama ya teman-teman. Sorry ya karena ini waktunya sudah mau habis, jadi mungkin biar tidak memperpanjang. Jadi seperti tadi kalau ada yang ingin buat PT atau CV bisa konsultasi kepada HKS Fatek Indonesia. Kalau Instagramnya itu nanti dimasukin di bawah sini ya, hksfatek.id. Ya, kan? hksfatek.id. hksfatek.id. Kalau untuk WhatsApp-nya itu udah tertera belum di Instagramnya? Tentunya kita ada untuk WhatsApp-nya itu udah tertera di Instagramnya? Ya, di Instagramnya, di feeds Instagramnya ataupun di feeds-nya. Setiap feeds-nya hampir kita sertakan untuk nomor WhatsApp hotline-nya ya? Dari WA admin itu sendiri. Berarti untuk teman-teman di luar sana yang pengen tahu lebih dalam tentang HKS Fatek Indonesia ini, bisa konsultasi, bisa dihubungi melalui DM IG atau langsung bisa melalui WhatsApp, ya kan? Tapi kalau untuk respon sendiri dari HKS selama ini, apakah cepat atau tunggu jam kantor atau gimana? Di luar dari jam kantor pun kita usahakan untuk membalas. Tapi kalau seandainya tidak mungkin untuk kita balas ya tunggu aja. Tunggu aja kalau seandainya working hours kan kita dari jam 8 sampai jam 5 ya. Jam 8 sampai jam 5 sore. 8 pagi ya? Sampai 5 sore. Berarti itu 8 jam ya? Ya, sekitar 8 jam. Dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Hari Senin sampai Jumat. Kalau seandainya masih dibalas di malam harinya berarti keuntungan bagi kalian. Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Baik. Ya, mungkin kira-kira seperti gitu ya, Bro Aba ya. Mungkin kira-kira seperti gitu. Kita tunggu saja perjalanan HKS Fatek ke depannya, semoga makin berkembang. Dan bagi teman-teman di luar sana, jangan lupa, terutama anak-anak muda yang pengen upgrade bisnis kalian untuk lebih jauh lagi, silakan konsultasi bersama HKS Fatek Indonesia melalui DM Instagram hksfatek.id atau bisa melalui WhatsApp yang tertera di feed IG-nya. Dan untuk info-info lebih lanjut, ditunggu saja podcast kita berikutnya, dan jangan lupa juga dibaca deskripsi video ini nanti, mungkin kira-kira cukup sampai di sini, Bro Aba. Terima kasih sudah datang di studio kecil kita ini. Semoga kedepannya kita bisa berbincang lagi tentang HKS. Baik. Teman-teman, terima kasih. Mungkin sampai di sini saya tutup acara ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.